Di balik gemerlap malam Acapulco dan kilau biru pantai Cancun, tersembunyi kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Bukan tentang wisata, bukan tentang surga tropis, tapi tentang darah, uang, dan kekuasaan yang membentuk wajah Meksiko modern. Di jalanan yang tampak damai, nyawa diperdagangkan, kesetiaan dibeli, dan pengkhianatan menjadi hukum tertinggi. Mereka bukan legenda, mereka nyata. 5 bersaudara yang memulai dari jalan tanah Sinaloa dan berakhir sebagai penguasa bayangan yang menggetarkan dunia. Mereka menjual kesetiaan untuk kekuasaan, menukar darah sendiri demi kendali atas koridor narkoba terbesar di Amerika Latin. Dari meja makan keluarga hingga meja perundingan dengan iblis. Dari sekutu El Chapo Guzman menjadi musuh berdarah yang menyalakan kembali perang antar kartel terbesar dalam sejarah Meksiko. Ini bukan kisah kepahlawanan. Ini kisah kartel Beltran Leyva, organisasi yang lahir dari kartel Sinaloa, tumbuh lewat pengkhianatan dan hancur di tangan mereka sendiri. Sebuah cerita tentang keluarga, kekuasaan, dan darah yang membentuk legenda gelap di balik kata kartel. Di jantung pedesaan Sinaloa, tempat ladang opium tumbuh di bawah matahari yang membakar, lahirlah sebuah keluarga yang kelak mengubah wajah kejahatan terorganisir Meksiko. 5 bersaudara, Arturo, Carlos, Alfredo, Mario Alberto, dan Hector Beltran Leyva, tumbuh di tengah kemiskinan dan kekerasan yang menjadi bagian dari kehidupan di barat laut Meksiko. Sejak muda, mereka sudah akrab dengan dunia gelap perdagangan narkoba. Sebuah warisan tak tertulis yang mengalir dari generasi ke generasi di Sinaloa. Mereka bukan sekedar pengantar barang. Mereka adalah roda penggerak kecil dari mesin raksasa yang dikendalikan oleh Joaquin El Chapo Guzman, sepupu mereka sendiri sekaligus pemimpin kartel Sinaloa. Dari hubungan darah itulah lahir kepercayaan dan pintu menuju kekuasaan terbuka lebar. Melalui kerjasama yang solid dan kejam, keluarga Beltran Leyva menjadi tulang punggung operasi logistik Sinaloa. Mereka mengatur pergerakan kokain Kolombia, heroin dari segitiga emas, dan marijuana dari pegunungan Sierra Madre menuju Amerika Serikat. Dari Andes hingga California, setiap jalur darat, laut, dan udara dikuasai oleh tangan-tangan mereka. Namun, kekuasaan selalu menuntut lebih. Ketika pengaruh mereka tumbuh, kesetiaan mulai pudar. Arturo, sang kakak tertua dan otak utama, melihat peluang untuk keluar dari bayang-bayang El Chapo dan membangun imperium sendiri. Dia memahami satu hal: di dunia kartel, siapapun yang bergantung pada orang lain akan hancur lebih dulu. Tahun 2003 menjadi titik balik. Penangkapan Osiar Cardenas, pemimpin kartel Teluk, menciptakan kekosongan besar dalam peta kekuasaan narkoba Meksiko. Keluarga Beltran Leyva segera melangkah masuk, mengambil alih ruta lama Teluk, memperluas operasi ke timur laut dan memperkenalkan diri sebagai kekuatan baru yang tak bisa diabaikan. Tapi setiap langkah mereka diwarnai darah. Perang wilayah segera meledak di perbatasan utara, di Nuevo Laredo, Tamaulipas, dan Sonora. Polisi ditembak di jalanan, jurnalis dibungkam, dan warga sipil menjadi korban dalam perang yang tak lagi mengenal batas. Dari debu pedesaan Sinaloa, 5 bersaudara itu kini berdiri sebagai raja tanpa mahkota, memegang kendali atas jutaan dolar dan ratusan nyawa. Mereka bukan lagi sekedar operator El Chapo. Mereka adalah kartel Beltran Leyva, sebuah keluarga yang berubah menjadi kerajaan kriminal. Dan seperti semua kerajaan yang dibangun atas darah, waktunya berperang sudah dekat.
Ketika Arturo Beltran Leiva mengambil alih kepemimpinan keluarga, ia memahami satu hal. Kekuatan sejati tidak hanya dimiliki oleh mereka yang membawa senjata, tapi oleh mereka yang bisa mengendalikan sistem dari dalam. Ia melihat negara bukan sebagai musuh, tapi sebagai alat. Dan dengan uang yang tak terbatas, ia mulai menggunakannya. Arturo menanam orang-orangnya di setiap lini pemerintahan, mulai dari kepolisian daerah, kejaksaan, hingga lembaga anti-narkoba nasional. Beberapa pejabat yang menolak disuap hilang. Yang menerima hidup lebih lama dan lebih kaya. Laporan intelijen Meksiko bahkan menyebut beberapa anggota Interpol di Amerika Latin bocor informasinya kepada jaringan Beltran Leiva. Operasi rahasia yang seharusnya menjatuhkan mereka seringkali gagal karena target sudah tahu kapan dan di mana aparat akan datang. Arturo bukan sekedar pemimpin kartel. Ia adalah pengatur lalu lintas kekuasaan. Tahu siapa yang harus dibeli, siapa yang harus dibungkam, dan siapa yang harus dikubur. Dengan strategi itu, BLO memperoleh kendali atas bandara internasional di Mexico City, Monterrey, Toluca, Cancun, dan Acapulco. Di balik layar, koper dan kargo berisi jutaan dolar serta kokain Kolombia keluar masuk tanpa hambatan. Petugas bea cukai dan keamanan bandara hanya menjadi bagian dari sistem yang sudah dibeli sejak lama. Tak berhenti di sana, uang hasil perdagangan narkoba mengalir deras ke dunia bisnis resmi. Mereka mencuci dana lewat hotel, kasino, resort, dan restoran mewah di kawasan wisata Meksiko. Bagi publik, itu tampak seperti investasi normal. Namun di balik kontrak bisnis dan laporan pajak yang rapi, tersembunyi miliaran dolar uang darah yang menopang gaya hidup para bos kartel. Arturo juga membentuk lingkaran dalam yang terdiri dari pengusaha, politisi, dan aparat senior. Semua berutang budi atau takut pada kekuasaannya. Setiap keputusan besar, dari pengiriman senjata hingga rotasi jabatan di kepolisian, bisa dipengaruhi dengan satu panggilan telepon atau satu tas penuh uang. Kekuasaannya menjalar begitu luas hingga beberapa wilayah Meksiko praktis tak lagi tunduk pada pemerintah federal, melainkan pada BLO. Mereka memiliki pasukan bersenjata sendiri, jaringan informan di seluruh negeri, dan sistem logistik yang lebih efisien daripada militer Meksiko. Negara masih berdiri, tapi di dalamnya tumbuh negara lain yang tak terlihat namun jauh lebih berkuasa. Negara itu bernama Kartel Beltran Leiva. Dan di balik semua kemewahan dan ketenangan yang mereka bangun, Arturo tahu semakin besar kekuasaan, semakin besar pula pengkhianatan yang menunggu di bayang-bayangnya. Januari 2008. Sebuah operasi militer di Culiacan berakhir dengan penangkapan Alfredo Beltran Leiva, pria yang dikenal dengan julukan El Mochomo, tangan kanan sekaligus otak logistik keluarga Beltran Leiva. Bagi kebanyakan orang, itu hanyalah kemenangan kecil bagi pemerintah. Tapi bagi Arturo, Carlos, Mario Alberto, dan Hector, penangkapan itu adalah pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Mereka yakin, terlalu yakin, bahwa Joaquin El Chapo Guzman, sepupu sekaligus sekutu lama, telah menjual mereka kepada otoritas. Tidak ada operasi sebesar itu yang bisa berhasil tanpa kebocoran dari dalam. Dan hanya El Chapo yang cukup dekat, cukup tahu, dan cukup dingin untuk melakukannya. Bagi keluarga Beltran Leiva, pengkhianatan adalah dosa terbesar. Dan satu-satunya hukuman untuk pengkhianatan adalah darah. Dalam waktu singkat, hubungan antara dua faksi yang dulu membentuk inti kartel Sinaloa berubah menjadi perang terbuka. Arturo menanggapinya bukan dengan ancaman, tapi dengan tindakan. Ia memerintahkan pembunuhan terhadap Komisaris Polisi Federal Edgar Milan Gomez, salah satu pejabat keamanan tertinggi di Meksiko. Sebagai pesan, tak ada siapapun yang aman. Namun dendam terbesar bukan ditujukan pada negara,
melainkan pada darah sendiri. Beberapa bulan kemudian, Edgar Guzman Lopez, putra El Chapo, diberondong peluru di tempat parkir pusat perbelanjaan di Culiacan. Tubuhnya dipenuhi 500 peluru, dibiarkan tergeletak di antara mobil-mobil yang hancur. Itu bukan sekedar pembunuhan, itu pernyataan perang. Sejak hari itu, kartel Sinaloa dan kartel Beltran Leyva tak lagi satu rumah. Mereka menjadi dua kerajaan yang lahir dari rahim yang sama, namun kini saling menghancurkan demi membuktikan siapa yang pantas disebut penguasa sejati Sinaloa. Kota-kota di Meksiko Utara berubah menjadi medan perang. Rumah-rumah dibakar, pejabat dibunuh, dan mayat-mayat digantung di jembatan sebagai pesan untuk musuh. Sekutu lama memilih pihaknya masing-masing. Mereka yang netral mati di tengah. Arturo Beltran Leyva tak lagi percaya pada siapapun. Ia menutup diri, memperkuat pasukan pribadi, dan menyiapkan perang tanpa akhir. Bagi Arturo, balas dendam bukan sekedar emosi, tapi misi suci untuk menghapus nama Guzman dari peta kekuasaan Meksiko. Dan dengan itu, Meksiko memasuki babak baru dalam perang kartel. Bukan lagi perang antara negara dan narkoba, melainkan perang saudara antar para dewa kekerasan. Ketika pengkhianatan terhadap El Chapo berubah menjadi perang penuh darah, kartel Beltran Leyva tahu mereka tak bisa bertarung sendirian. Mereka kehilangan dukungan logistik, jalur suplai, dan jaringan internasional yang selama ini dimiliki bersama kartel Sinaloa. Namun Arturo Beltran Leyva tidak menyerah. Ia mencari kekuatan baru, kekuatan yang bahkan lebih brutal dari siapapun di Meksiko. Jawabannya datang dari kegelapan, Los Zetas. Mereka bukan sekedar pembunuh bayaran. Mereka adalah mantan pasukan elit militer, dilatih dalam taktik anti-gerila, intelijen, dan peperangan jarak dekat. Dikhianati oleh negaranya sendiri, mereka menjual keahlian itu kepada siapapun yang berani membayar darah dengan emas. Arturo melihat potensi dalam kegilaan mereka. Aliansi terbentuk bukan karena kepercayaan, tapi karena kebutuhan. Dan seperti setiap perjanjian dengan iblis, harganya selalu mahal. Dengan Zetas di sisi mereka, BLO mendapatkan pasukan tempur profesional. Mereka membawa senjata berat, kendaraan lapis baja, dan strategi militer yang membuat pasukan pemerintah kewalahan. Pertempuran bukan lagi sekedar baku tembak geng, melainkan perang jalanan berskala militer di tengah kota-kota padat penduduk. Di Reynosa, Tamaulipas, dan Nuevo Leon, pertempuran berdarah berubah menjadi mimpi buruk bagi warga sipil. Ledakan granat, penyergapan di jalan raya, dan eksekusi terbuka menjadi pemandangan sehari-hari. Rumah-rumah kosong, toko-toko tutup, dan kota yang dulu hidup kini berubah menjadi kota hantu. Kali Silawan, gabungan kartel Sinaloa, kartel Teluk, dan La Familia Michoacana berupaya menekan mereka. Namun BLO dan Zetas membalas dengan serangan brutal tanpa ampun. Konvoi polisi diserang, kepala musuh dipajang di jembatan, dan pesan-pesan ancaman disebar melalui media sosial dan poster di jalanan. BLO tak lagi bersembunyi. Mereka ingin dunia tahu bahwa perang ini bukan sekedar soal bisnis, tapi soal kehormatan dan dominasi. Arturo percaya, hanya kekerasan yang bisa mempertahankan nama keluarganya tetap hidup. Namun di balik semua itu, ada satu ironi yang tak terhindarkan. Setiap sekutu baru membawa pengkhianatan baru. Dan dalam dunia di mana kepercayaan lebih langka dari nyawa, Arturo Beltran Leyva mulai dikelilingi oleh bayangan yang perlahan menunggu waktu untuk menusuk dari belakang. Perang ini membuat Meksiko berlutut. Namun bagi Arturo, ini baru permulaan. Karena untuk mempertahankan tahta, ia siap menghadapi negara, musuh, dan bahkan kematian itu sendiri. Desember 2009. Sebuah operasi besar dilakukan oleh marinir Meksiko di kota Cuernavaca, Morelos. Di sebuah apartemen mewah bernama Altitude,
pasukan elit mengepung sosok yang selama bertahun-tahun menertawakan hukum dan menentang negara. Arturo Beltran Leiva, sang El Jefe de Jefes, Boss of Bosses. Pertempuran berlangsung selama berjam-jam. Granat dilemparkan, peluru menembus dinding, dan jeritan menggema di koridor apartemen. Di balik tembok marmer dan kaca, raja kartel yang pernah menaklukkan separuh Meksiko kini terjebak tanpa jalan keluar. Ketika asap mereda, tubuh Arturo ditemukan tergeletak di lantai, bersimbah darah, dikelilingi uang tunai, senjata, dan simbol kemewahan yang dulu ia banggakan. Kematian itu menjadi akhir dari era kekuasaan keluarga Beltran Leiva, namun juga menjadi pertanda bahwa bahkan penguasa paling ditakuti pun tak bisa melawan waktu. 2 minggu kemudian, Carlos Beltran Leiva, salah satu saudara tertua, ditangkap oleh militer. Dunia kriminal pun bergetar. 2 pilar utama BLO tumbang hanya dalam hitungan hari. Yang tersisa hanyalah Hector Beltran Leiva, Siha. Ia mencoba menyatukan reruntuhan organisasinya, membentuk aliansi baru dan memimpin melalui bayangan. Namun dunia di sekelilingnya telah berubah. Sekutu lama berbalik. Tentara memburu tanpa henti, dan setiap wilayah kini menjadi ajang rebutan antar faksi yang mengatasnamakan nama keluarga mereka. Dari puing-puing kejayaan itulah lahir kelompok-kelompok baru. Los Mazatlecos, Guerreros Unidos, Los Rojos, La Barredora, dan Los Negros. Masing-masing mengklaim warisan BLO, namun sesungguhnya mereka hanya potongan-potongan kekuasaan yang retak, berselisih, saling mengkhianati, dan terus menumpahkan darah untuk nama yang sudah kehilangan maknanya. Tanpa Arturo, BLO kehilangan identitasnya. Yang dulu adalah jaringan militer, kini menjadi kumpulan geng tanpa arah. Yang dulu menaklukkan kota, kini bersembunyi di reruntuhan. Kejatuhan Arturo menjadi simbol kehancuran yang lebih besar. Bahwa dalam dunia kartel, setiap puncak hanyalah awal dari jurang. Dan seperti yang sering terjadi dalam sejarah kekuasaan, raja tak pernah mati sendirian. Ia selalu menyeret kerajaannya jatuh bersamanya. Arturo Beltran Leiva mati sebagai legenda kelam, dan Beltran Leiva Organization berakhir sebagai bayangan dari kebesaran yang pernah menakut-nakuti dunia. Setelah kematian Arturo Beltran Leiva pada akhir 2009, organisasi Beltran Leiva atau BLO tidak lagi berdiri sebagai kekuatan tunggal. Namun kehancurannya bukan berarti akhir. Justru dari puing-puing itulah lahir generasi baru pelaku kekerasan, lebih muda, lebih brutal, dan lebih liar. Antara 2010 hingga 2017, satu persatu pilar BLO tumbang. Gerardo Alvarez Vázquez ditangkap pada 2010 di pinggiran Mexico City. Edgar Valdez Villayera alias La Barbie, penegak berdarah dingin yang menjadi wajah kejam kartel, ditangkap tak lama kemudian. Sergio Villayera Barragan, salah satu otak keuangan BLO, diseret keluar dari Puebla dalam operasi militer besar. Oscar Garcia Montoya alias El Compaito, pemimpin La Mano con Ojos, ditangkap pada 2011. Ia disebut sebagai mata rantai terakhir BLO. Dan akhirnya, Hector Beltran Leiva, sang pewaris terakhir, diringkus saat makan di restoran mewah San Miguel de Allende pada 2014. Satu persatu, nama besar itu hilang. Namun jejak mereka menetes ke tanah seperti darah yang tak bisa kering. Dari reruntuhan kekuasaan BLO, muncul faksi-faksi baru, Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Mazatlecos, Los Ardios, kelompok yang tumbuh tanpa arah tapi tetap membawa DNA kekerasan yang sama. Guerreros Unidos bahkan menjadi simbol warisan tergelap BLO. Pada tahun 2014, kelompok ini dikaitkan dengan hilangnya 43 mahasiswa Ayotzinapa, salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah modern Meksiko. Kasus itu membuka luka luma,
korupsi di tubuh kepolisian, kolusi politik, dan bayang-bayang kartel yang tak pernah benar-benar hilang. Meski para pemimpin BLO telah mati atau ditangkap, pengaruh mereka tetap hidup dalam sistem, di politik lokal, aparat keamanan, dan bahkan di dunia bisnis. Hotel, perusahaan logistik, hingga restoran di wilayah wisata masih menjadi cermin dari uang yang dulu mereka cuci. BLO memang telah runtuh, namun warisannya adalah budaya kekerasan yang menular ke generasi berikutnya, generasi yang tumbuh di tengah perang, yang mengenal senjata lebih dulu daripada sekolah, dan yang mewarisi mimpi yang sama, kekuasaan lewat darah. Sejarah kartel Beltran Leyva adalah pengingat bahwa dalam dunia kartel tidak ada akhir yang damai, hanya pergantian nama dan wajah. Mereka mati, tapi sistem tetap hidup, dan selama ada uang, korupsi dan ketimpangan, roh BLO akan terus bernafas di balik setiap peluru yang ditembakkan di tanah Meksiko. Kisah kartel Beltran Leyva bukan sekedar kisah kriminal. Ia adalah potret nyata tentang bagaimana kekuasaan dan korupsi tumbuh dari tanah yang sama. Tanah yang dipupuk dengan darah dan rasa takut. BLO lahir dari keluarga, tumbuh dalam kesetiaan, dan runtuh karena pengkhianatan. Mereka membuktikan bahwa di Meksiko, jalur kokain tidak hanya melewati perbatasan, tetapi juga menyusup ke kantor pemerintahan, ruang sidang, hingga ruang makan para pejabat. Mereka membeli hukum, menukar nyawa dengan perlindungan, dan mengubah sistem menjadi bagian dari bisnis. Hari ini, organisasi itu mungkin telah bubar. Para pemimpinnya telah mati, dipenjara, atau dilupakan. Namun, benih mereka tidak pernah benar-benar hilang. Dari reruntuhan BLO, lahirlah puluhan kartel kecil. Masing-masing membawa nama baru, bendera baru, tapi dengan racun lama, uang, kekerasan, dan pengkhianatan. Di jalanan Guerrero, di pegunungan Sinaloa, dan di perbatasan yang sunyi di Tamaulipas, setiap peluru yang ditembakkan hari ini masih menggema dari pengkhianatan pertama ketika darah keluarga sendiri menjadi musuh. Kartel datang dan pergi. Nama berubah, wajah berganti. Tapi siklusnya tetap sama. Kekuasaan, darah, dan pengkhianatan. Itulah warisan sejati keluarga Beltran Leyva. Bukan kekayaan, bukan wilayah, tetapi pelajaran pahit bahwa dalam dunia kartel tidak ada akhir yang damai. Hanya jalan panjang menuju kehancuran dan sunyi yang menelan nama mereka satu persatu. Mereka memulai sebagai sekutu, berakhir sebagai legenda kelam. Inilah kisah kartel Beltran Leyva, keluarga yang menukar darah dengan kekuasaan dan mengubah sejarah perang narkoba Meksiko selamanya.